Laporan ini, pasar saham bergejolak, indeks saham saat ini telah jatuh ke titik terendah. Pemenang menjadi layak, pecundang menjadi langit. Ayah, Siap menanggung risiko. ayah. Saya sudah datang ke pusat keuangan kota ini, saya pasti akan menyelidiki kebenaran tentang skandal saham tikus tahun lalu, menjadi dewa saham. Petugas kebersihan. Saya memanggilmu, kamu Tulia? Kamu seorang petugas kebersihan, tidak fokus menyapu. Lihat apa grafika lain? Saham itu untuk orang sepertimu? Kamu ingin menjadi dewa saham? Suatu hari nanti saya akan menjadi dewa saham. Wah, kamu benar-benar besar mulut ya, saya ingin melihat. Dengan apa kamu bisa menjadi dewa saham? Jangan-jangan hanya mengandalkan saham Petrochina. Ini warisan nenek moyangmu untukmu, ya? Mungkin sampai kamu mati pun tidak akan kaya. Kesempatan adalah untuk orang yang siap. Apakah kamu punya kesempatan? Saya tidak tahu, tapi sekarang. Segera pergi bersihkan ruang VIP. Kalau tidak, kamu bisa pergi. Pak Siong, kenapa marah-marah? Kenapa harus ribut dengan petugas kebersihan? Pak Siong, kenapa marah-marah? Kenapa harus ribut dengan petugas kebersihan? Siapa ini? Ternyata Pak Song. Pak Song, lebih baik fokus pada dirimu sendiri. Jangan sampai nanti ruang VIP pun tidak bisa dipertahankan. Pak Siong sekarang sudah sukses, bicaranya semakin sombong. Saya ingat dulu, saat belajar saham denganku. Bukan seperti ini sikapnya, kenapa sekarang dapat sedikit uang? Langsung berubah sikap. Dulu adalah dulu, jangan selalu merasa sebagai guru. Metode sahammu itu sudah ketinggalan zaman. Hei, saya beritahu ya, di pasar saham. Prinsip pertama adalah memilih orang yang tepat, kalau ikut orang seperti ini. Nanti hanya bisa minum air putih. Pasar saham naik turun, tidak ada yang selalu lancar. Kata-kata seperti itu, hanya untuk menghibur diri sendiri. Sayang sekali asisten Su. Seorang wanita cantik seperti ini. Ikut bos seperti ini, sungguh sia-sia. Lebih baik ikut saya, bisa sukses di pasar saham. Kamu belum cukup level. Lihatlah dirimu sendiri. Berani sekali membantahku, seluruh ruang VIP sekarang. Hidup dari saya bisa membuatmu pergi kapan saja. Pak Song, nanti kamu mau beli saham apa? Jangan lupa beritahu saya. Prinsip saya untuk menjadi kaya dengan saham adalah melakukan kebalikan dari Anda. Selamat tinggal. Bos, kali ini kita akan rugi lagi. Jangan berlebihan. Naik turunnya pasar saham itu normal, kerugian ini bisa saya terima. Nanti saat pasar bullish datang, kita bisa balikan keadaan. Sialan, setiap kali bertransaksi selalu rugi. Ini sudah yang ke-9 kali, bahkan dengan uang sebanyak apapun. Tidak akan tahan dengan kerugian terus-menerus ini. Dalam 2 tahun terakhir, bahkan Warren Buffett pun pasti akan rugi. Tidak ada yang namanya dewa saham, semua itu hanya marketing. Ketika pasar bullish datang, Anda juga bisa menjadi dewa saham. Pak Song, Dana Jahe dan Asuransi Dashu ingin mengundang Anda bergabung. Bagaimana pertimbangan Anda? Biarkan ini dulu ditunda. Pak Shen dan Pak Tang adalah teman lama saya. Terima kasih, nanti saya akan membalas kebaikan mereka sendiri. Pak Song, terima kasih telah membantu saya siang tadi. Saya membawakan hadiah kecil untuk Anda. Semoga pembukaan pasar sukses. Ini adalah eye patch. Mata Anda mudah lelah karena sering menatap layar. Bisa pakai ini untuk melindungi mata. Hanya bantuan kecil, tidak perlu berterima kasih. Pak Song, saya tahu Anda adalah ahli saham. Jadi saya ingin belajar saham dari Anda. Wah, memang pantas disebut Pak Song. Bahkan tukang bersih-bersih pun datang untuk belajar. Pagi asisten Su. Kenapa Pak Song rugi lagi? Pantasan mau menerima tukang bersih sebagai murid. Nanti mungkin harus jadi tukang sapu jalanan. Pak Siong, silakan keluar. Anda tidak diterima di sini. Pak Song. Kalau nanti Anda tidak bisa bertahan, datanglah minta tolong pada saya. Saya akan menempatkan Anda di sini untuk mencuci toilet. Menjerikan. Tukang bersih sebaiknya tetap jadi tukang bersih, jangan bermimpi muluk. Maaf, saya benar-benar perlu belajar saham. Kamu pergi dari sini. Kamu sudah membuat kami cukup menderita. Sekarang Pak Song butuh istirahat. Kalian berdua keluar, biarkan saya sendiri sebentar. Ini di mana?
Saat keberuntungan datang, bull atau bersama saja, saat nasib buruk, bahkan dewa pun sulit bebas. Akhirnya kamu datang. Kuil Dewa Saham, apakah benar ada Dewa Saham di dunia ini? Tak heran saya selalu rugi sebelumnya. Ternyata beruang kuat sapi lemah. 2049 indeks saham akan naik ke 20.000 poin. Bagus sekali. Manipulator harga saham, jurus menangkap naga, dan rahasia pasar saham. Kartu naik turun. Alat pukul papan. Kalau begitu, dengan harta karun ini, bukankah saya akan selalu menang dalam berinvestasi? Dewa saham di atas, murid ini sudah beruntung bisa sampai di kuil ini. Mengapa tidak bisa menggunakan senjata dewa? Song Guanghui menyelesaikan misi. Baru bisa menggunakan alat dewa. Misi apa? Apakah kerugian di pasar saham sebelumnya? Semuanya kamu yang atur? Semuanya sudah ditakdirkan, kamu harus menemukan anak ajaib reinkarnasi. Mengajar dan membimbing, membantu sukses di pasar saham. Baru bisa menyelesaikan misi dan mengubah nasib. Santing. Ini mimpi atau kenyataan? Apakah dia anak ajaib reinkarnasi? Benar atau tidak, coba saja. Baik, saya akan menggunakan kartu naik turun, mencoba baju tua Bazhou. Dan arah Ma Ying Feng. Pasar saham pagi ini sangat lemah, baju tua Bazhou dan Ma Ying Feng. Saat tutup, ternyata naik, bagaimana dengan Long Tong Hua? Pak Song, akhirnya kamu bangun. Su Yao. Aku tadi bermimpi bertemu Dewa Saham. Ini pemberian Dewa Saham. Pemberian dewa saham. Dan aku tadi. Sudah coba, baju tua Bazhou, Ma Ying Feng, dan Long Tong Hua. Semuanya akan naik besar. Pak Song, pergerakan Long Tonghua masih bagus. Tapi tren makan obat dan minum alkohol di pasar saham sudah lama berlalu. Baju tua Bazhou, dari pagi sampai sekarang sudah turun 6%. Pergerakan Ma Ying Feng juga lemah, apakah kamu pikir dua saham alkohol dan obat ini akan naik? Mari kita coba. Pagi ini ketiga saham ini naik besar. Ajaib kan? Pak Song, mimpi mana bisa dianggap serius? Semua ini kebetulan saja, lagi pula. Kamu belum mencoba di pasar nyata. Kamu benar, harus diuji di pasar nyata. Aku tadi minum alkohol lalu tertidur, bermimpi bertemu Dewa Saham. Kalau begitu, saya akan membelinya. Baju tua Bazhou pagi tadi naik, begitu saya beli langsung turun besar. Pagi tadi semua kebetulan, mana mungkin beli langsung turun? Sudah dikatakan, mimpi itu palsu. Tanpa operasi nyata, papan naik turun ini selalu akurat. Tapi saat saya operasikan, tidak akurat lagi. Apakah hanya reinkarnasi bocah suci yang bisa menggunakan alat ini? Panggil Zhang Ting ke sini. Biarkan dia mencoba mengoperasikannya. Apa? Kamu mau seorang petugas kebersihan mengoperasikannya? Su Yao. Guru Song, ini adalah beberapa prediksi saya tentang saham. Saya harap Anda bisa melihatnya. Bermain saham tidak semudah yang kamu bayangkan. Lebih baik kamu fokus pada tugasmu sendiri. Guru Su, saya tahu Anda tidak menganggap saya, tapi saya tidak akan menyerah. Guru Song, saya pasti akan bertahan di pasar saham. Saya akan terus berjuang. Tidak sombong, tidak rendah diri, tekad kuat, apakah? Reinkarnasi bocah suci itu benar-benar dia? Dia memprediksi kenaikan Ma Ying Feng dan Tong Hualong. Sama seperti prediksi papan naik turun. Bazhou Lao Jiao juga tepat seperti yang dia katakan, luar biasa. Prediksi kamu tentang saham ini sama dengan pemikiran saya. Jika kamu yang mengoperasikannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir Bazhou Lao Jiao akan turun, bisa short selling. Jika hari ini mau membeli satu, beli Ma Ying Feng. Jika jangka panjang, Tong Hualong pasti akan naik besar. Sepertinya, bisa mencoba biarkan Zhang Ting mengoperasikannya. Kamu coba operasikan, sesuai dengan nilai pasar saat ini. Beli 10.000 saham Ma Ying Feng. Director Song. Su Yao, lakukan seperti yang saya katakan.
MA Yingfeng naik. Shangting, kenapa kamu ingin berguru pada saya untuk belajar saham? Waktu kecil, ayah saya bermain saham, saya sering melihatnya. Saya suka melihat grafika lain, menganalisis pergerakan saham. Dia selalu bilang saya punya bakat. Saya merasa saya memang dilahirkan untuk bermain saham. Saya pasti akan punya posisi dan sukses di pasar saham. Hanya butuh bimbingan dari ahli seperti Guru Song. Masalah berguru bisa dipertimbangkan. Benarkah? Saya tidak setuju. Saya menjadi asisten Anda setelah melewati tes dan benar-benar untung. Dia seorang petugas kebersihan, mana ada kualifikasinya. Kamu benar, memang perlu uji, begini saja. Coba kamu cari data wawancara calon trader sebelumnya. Direktur Song benar-benar mau menjadikan petugas kebersihan. Sebagai murid Anda, benarkah? Su Yao. Mengelola saham bukan kemampuan berhitung mental. Kemampuan observasi dan pemikiran visual. Sekarang saya akan menguji bakatmu. Guru Song, silakan uji saya. Pertanyaan pertama, soal berhitung mental. Kamu akan bersaing dengan komputer dalam kecepatan dan ketepatan. Berapa hasil dari 365 dikali 365? 13.325. Cepat sekali, dan semuanya benar. Shangting, jika kamu kalah, sebaiknya kamu pergi saja. Jangan terus-terusan ingin belajar. Saham bukanlah hal yang cocok untuk orang sepertimu. Ayo maju. Ada dua gambar ini, masing-masing memiliki 5 perbedaan. Coba ingat-ingat, apa saja perbedaannya. Sudut file ada lipatan, pola sandaran kursi berbeda. Jendela ada noda, gelas ada sidik jari baru. Bagian kaki meja di bawah ada cekungan. Sayang sekali, kamu tidak lulus tes. Shangting, jawabanmu salah. Sepertinya kamu tidak memenuhi persyaratan kami. Guru Song, meskipun saya tidak bisa menjadi murid Anda, tapi saya akan terus berjalan di dunia saham. Masih ada satu kesempatan untuk operasi beli. Direktur Song, apakah ini diskriminasi? Su Yao. Beri dia satu kesempatan lagi. Dia. Hanya karena mimpi menjadi dewa saham, Anda begitu percaya pada mimpi ini? Dia tidak layak menjadi murid Anda, bahkan dalam praktik sekalipun. Guru Su, meskipun Anda meremehkan saya, tapi bukankah kompetisi harus adil? Di gambar ini, jendela ada noda. Gelas ada sidik jari, folder ada lipatan. Kaki kursi ada cekungan, sandaran kursi ada masalah. Semua ini saya temukan, jawaban saya benar. Su Yao. Lalu bagaimana? Bahkan jika kamu benar semua, praktik tidak akan menghasilkan keuntungan. Guru Song, kali ini jawaban saya benar. Hanya ada orang yang tidak ingin saya menjawab benar. Anda tenang saja, dalam operasi nyata saya akan membuktikannya kepada Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Guru Su, 3 hari lagi saat penutupan kita akan melihat hasilnya. Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk membuat Anda mengakui saya. Asisten Su, apakah mau bekerja sama dengan saya? Direktur Siong, mengapa terus memperhatikan saya? Apakah kamu tidak menyadari? Sejak Shangting datang ke departemen operasional, keberuntunganmu mulai menurun, bukan? Asisten Su, apa maksudmu? Shangting. Bukankah itu artinya naik limit? Naik limit. Ini adalah musuh besar saya dalam short selling, Shangting. Saham ini bagus, sekarang sudah mencapai rekor tertinggi di pasar saham. Saya pikir ini akan menjadi saham pemimpin terkuat. Saya pikir saham ini lebih baik, harganya sudah beberapa kali membentuk dasar. Sekarang sudah membentuk dukungan dasar, dan rasio PE lebih rendah. Ada margin keamanan yang cukup. Saya pikir saham dengan dividen tinggi lebih baik. Sekarang hasil produk pendapatan tetap turun begitu banyak. Investor institusi banyak mengalokasikan saham jenis ini. Selanjutnya pasti akan ada performa yang lebih baik. Maaf, Pak Siong. Kenapa buru-buru? Apakah ingin meniru ayahmu melompat ke sungai? Pak Siong, tolong hargai. Anda tidak berhak menilai keluarga saya. Siong Cheng, jangan keterlaluan. Kita di sini untuk berinvestasi dan mencari uang, bukan untuk bertengkar. Bicaralah dengan baik, jangan sampai menyangkut keluarga. Sekelompok orang bodoh yang bullish, tidak tahu kalau dia berinvestasi seluruh keluarganya bisa mati. Bagaimana,
Apakah kamu ingin ikut dengannya? Sungai Huangpu tidak jauh dari sini. Apakah kamu ingin saya antar? Supaya kamu bisa berkumpul dengan keluargamu. Kamu cari mati. Kamu investor kecil yang selalu kalah, masih ingin membela diri. Tidak takut dia membawa sial untukmu? Pak Siong, pagi ini Anda belum gosok gigi. Segelas air ini saya berikan untuk kumur-kumur. Jangan terlalu sombong. Kamu tunggu saja. Guru Song, maaf, saya sudah membuat masalah lagi. Siong Cheng boleh saja mengganggu saya, tapi mengganggu Anda tidak boleh. Saya, sangat penting bagi Anda. Karena Anda adalah guru saya, sebentar lagi pasti. Jangan panggil lagi. Sebentar lagi pasar akan tutup, saham Tong Hualong Anda sampai sekarang sama sekali tidak naik. Pak Song, lihat. Ketika Tong Hualong diprediksi di kuil saham, seharusnya naik. Sekarang Zhang Ting mengoperasikan secara real. Tapi tidak ada perubahan. Apakah yang terakhir kali hanya kebetulan? Zhang Ting bukanlah reinkarnasi dewa saham. Kucing buta tidak mudah menemukan tikus mati. Kamu lebih baik pergi, jangan ganggu Pak Song lagi. Pak Song, pasar akan segera tutup, indeks tidak akan berubah lagi. Kita harus pergi. Zhang Ting. Sepertinya kita tidak punya jodoh sebagai guru dan murid. Sebelum pasar tutup, semuanya mungkin terjadi. Naik lagi. Naik lagi, Tong Huashun melonjak di menit-menit terakhir. Ini luar biasa, aku akan makan papan kenaikan. Kali ini untung besar. Bagaimana bisa ini terjadi? Kamu benar-benar beruntung. Siang ini, negara kita berhasil meluncurkan rudal balistik antar benua. Meningkatkan kepercayaan investor, mendorong kenaikan pasar saham. Pasar memperkirakan akan ada bull market besar dan Tong Hualong adalah saham utama yang akan diuntungkan dari bull market. Kenaikan akan terus berlanjut. Guru di atas, terimalah sembah murid ini. Bangun. Aku tidak bisa melakukannya. Zhang Ting bisa melakukannya, katakan pada muridmu. Apakah Zhang Ting orang yang aku cari? Bukan kenyataan, sudah menjadi kenyataan. Guru. Jawaban sudah ada, perjanjian sudah dibuat, dalam setengah tahun akan memimpin dan mengajar. Mencapai reinkarnasi, menguntungkan diri dan orang lain. Murid Song Guanghui. Pasti akan menyelesaikan tugas. Pak Qian, Zhang Ting harus pergi. Sebelum kerja besok. Jika Song Guanghui dan Zhang Ting masih di sini, maka aku akan pergi, dan aku tidak yakin. Apakah klien-klienku akan ikut pergi bersamaku? Pak Xiong, tenanglah, mari minum teh. Kamu adalah pelanggan besar kami, Dewa Kekayaan. Soal Zhang Ting itu tergantung pada Pak Song. Zhang Ting, kamu dipecat dari perusahaan, silakan keluar. Apa yang kalian inginkan? Guru, tolong aku. Guru yang kamu sebut itu hanya seorang investor kecil dengan pengalaman rugi bertahun-tahun. Dengan aset sebesar itu. Kalau bukan karena Pak Qian masih ingat kenangan lama, seharusnya dia sudah diusir dari ruang investor besar. Dia sendiri sulit menyelamatkan diri, kamu masih berharap dia menyelamatkanmu? Tiga pilihan. Kamu pergi, gurumu pergi, atau kalian berdua pergi bersama. Pak Xiong, semua ini kesalahan Zhang Ting. Bagaimana bisa kamu menyangkutkan Pak Song? Paling-paling, biarkan Zhang Ting minta maaf padamu. Lalu, keluar dari departemen operasi. Boleh saja. Si Xiong. Zhang Ting sekarang adalah muridku. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Su Yao. Bawa Zhang Ting kembali ke ruang VIP. Su Yao. Si Xiong, mari kita bertransaksi. Dengan ukuran asetmu yang sekarang, apa yang bisa kamu tawarkan untuk bertransaksi denganku? Ayo, minum teh, minum teh. Mari kita bicara baik-baik, keharmonisan membawa keberuntungan,
Transaksi. Pak Song, apa yang bisa kamu tawarkan untuk bertransaksi denganku? Dengan sedikit posisi dana yang kamu miliki. Pak Siong, segala sesuatu memiliki dua sisi. Seperti saham ini, ada naik ada turun. Hidup juga begitu, ada lancar ada sulit. Mengapa begitu sombong saat sedang beruntung? Bagaimana kalau kita bekerja sama, berbagi sumber daya? Jika saham dipaksa dijual, naik atau turun, sudah tidak ada urusanmu lagi. Beberapa orang sudah goyah, jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Bicara tentang lancar atau sulit, gasing ini lucu. Di akhir Inception, sepertinya ada yang seperti ini. Hidup, saham, kenyataan, semuanya adalah permainan. Mengapa terlalu serius? Pak Kian benar, hidup hanyalah mimpi besar. Bermainlah dengan santai. Mengapa terlalu menghitung? Gasing ini, sentuh saja sudah jatuh, baru bergerak kalau dipukul beberapa orang. Memang pantas dipukul. Kenari ini. Saat dipegang di tangan. Masih merasa hebat, tapi begitu bersaing dengan orang lain. Remuk sadir mas. Kenari yang remuk masih bisa dimakan, gasing yang jatuh hanyalah besi tua. Di hadapan Pak Kian, aku akan bicara jelas. Zhang Ting dan kamu. Harus ada satu yang pergi. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Kalau begitu, jangan membuat Pak Kian susah. Bagaimana kalau kita bertarung dengan Adio? Pukenka Camo. Selalu tidak setuju dengan short selingkuh, meremehkan kemampuanku? Kalau begitu, mari kita uji kemampuan. 1 minggu sebagai batas waktu, kalian beli, aku jual. Yang untung lebih banyak, tetap tinggal. Yang kalah, minggir. Berani taruhan? Baik, saya ikut. Raja Saham. Kita akan segera melawan para short seller. Semoga berhasil. Buka kunci senjata. Kekuatan belum cukup, senjata tidak bisa digunakan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan reinkarnasi anak ajaib secepat mungkin. Apakah dengan papa naik turun ini pasti menang? Jika tidak menang, kita akan diusir dari kantor, lalu bagaimana saya? Bisa membantu anak ajaib sukses di pasar saham. Raja Saham? Guru. Ini salah saya karena membuat Xiong Cheng marah lagi. Maaf telah merepotkan Anda. Kalau kamu sudah sadar diri, cepatlah pergi. Su Yao. Zhang Ting sudah menjadi anggota tim. Tunjukkan semangat timmu. Anggota tim. Saya tidak mengakui. Bakat ditambah latihan sengaja, baru bisa menjadi master saham. Kamu masih punya waktu 3 hari sebelum pertandingan resmi. Kalau begitu, saya akan memberimu pelatihan kilat. Baik. Lapisan pertama pasar saham adalah hubungan antara manusia dan perusahaan. Hubungan antara manusia dan perusahaan. Ini valuasi dan biografi Buffett, pelajari baik-baik. Ketika kamu membeli saham, itu sama saja dengan membeli sebagian dari perusahaan ini pada saat itu. Analisis fundamental perusahaan dan valuasi. Sangat penting. Lapisan kedua pasar saham adalah hubungan antara manusia dan masyarakat. Membeli dan menjual saham adalah partisipasimu dalam latihan di dunia ini. Masyarakat memiliki sistem yang membatasi sifat manusia. Sifat manusia akan terdistorsi di bawah sistem, sementara manusia juga akan mempengaruhi dan mengubah sistem. Lapisan ketiga pasar saham adalah hubungan antara manusia. Sifat manusia jauh lebih kompleks daripada benda, bahkan jenius seperti Newton. Juga merugi besar di pasar saham. Dia juga mengeluh, berkata, "Saya bisa menghitung lintasan bintang, tapi tidak bisa menghitung kegilaan manusia." 3 buku ini saya tulis, mencakup ekonomi keuangan. Pemahaman tentang pasar saham, semuanya ada di sini. Pelajari baik-baik. Jika saham diibaratkan sebagai permainan, maka bermain saham sama seperti bermain mahjong atau Go. Hanya aturannya yang berbeda. Bermain saham adalah tentang bertarung dengan lawan melalui jual beli dan pasar saham. Pada saat ini, semuanya menjadi lebih rumit dan lebih menarik.
Jika ada yang tidak kamu mengerti, segera tanyakan sekarang. Shifu. Aku mohon, istirahatlah sebentar. Oh ya Shifu, Xiao Jie belum kembali. Apakah dia baik-baik saja? Aku tahu karakternya, kami sudah bermitra selama bertahun-tahun. Dia hanya terlalu keras kepala saja. Dan pasti tidak mungkin menikah, jangan berpikir macam-macam. Zhang Ting, meskipun dia mitra kerja. Di sisi Song Zong, hanya boleh ada aku. Berkat bimbingan Fu Shouxi, memilih untuk short selling dan menggunakan Song Guanghui sebagai indikator terbalik. Selalu berhasil menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang, tiba-tiba muncul Zhang Ting, membuatku berkali-kali mengalami kegagalan. Mohon Fu Shouxi sekali lagi menunjukkan jalan untukku. Entah short selling di pasar saham, atau mengalirkan dana ke luar negeri. Inilah rahasia keuntunganku. Benar-benar Fu Shouxi, terima kasih banyak. Hari ini, aku juga menyiapkan kejutan untuk kalian semua. Kalian pasti tidak akan menyangka. Ini adalah hasil diskusiku dengan Song Zong. Saham Tuha, Zhang Yue, Jinpai Hutue, Chilu Huangjin. Keempat saham ini bagus, Song Zong. Ini data yang Anda minta. Kami sudah melakukan riset, menurutku. Saham-saham ini mungkin akan naik di masa depan, tapi tidak pasti yang mana. Zhang Ting, apa pendapatmu? Song Zong. Dia pemula yang baru belajar bermain saham. Mana mungkin punya pandangan. Kamu dulu juga mulai dari pemula. Jangan-jangan Zhang Ting kabur. Dengan keberaniannya yang kecil, lebih baik cepat-cepat pergi saja. Dari saham-saham ini, aku prediksi Tuhe akan turun. 3 lainnya naik, jika kalian tanya alasanku. Selain faktor fundamental dan teknikal, aku punya pandangan unik, contohnya untuk minuman keras. Aku tidak optimis, teman SMA aku adalah sales minuman keras. Katanya sekarang bisnis sulit, harga jual perusahaan lebih rendah dari harga grosir resmi, saluran distribusi pun rugi. Itu pasti akan mempengaruhi bisnis pada akhirnya. Dan salah satu alasan utama pemunduran minuman keras adalah hubungannya dengan anak muda, sekarang anak muda tidak suka minum minuman keras, seperti Shifuku. Aku suka minum anggur merah, apalagi mie instan dengan ham. Makanan cepat saji seperti ini sangat disukai anak muda, Shifu. Kamu sebaiknya mengurangi minum baijiu nanti. Anggur merah masih boleh diminum secukupnya. Kalau soal emas, Kak Suyao, gelang emas di tanganmu sudah cukup menjelaskan semuanya. Sekarang adalah era perubahan besar. Orang-orang kembali ke hal-hal yang sederhana, tidak lagi mengejar barang mewah, tetapi lebih memilih emas yang nilainya stabil dan bisa bertambah. Sekarang, orang-orang yang menikah lebih memilih emas, bukan berlian. Mendapatkan informasi langsung dari sekitar kita. Untuk melakukan operasi saham, ini adalah metode yang dipuji oleh Peter Lynch. Bagus. Bicara bagus bagaimana? Hanya teori saja. Sekarang adalah operasi nyata, kamu bahkan tidak punya modal. Suyao. Tidak apa-apa, Zhang Ting. Guru Song baru kenal kamu beberapa hari, siapapun juga tidak akan memberikan uang sebanyak itu kepada pemula yang belum terlalu dikenal. Untuk mengambil risiko, ayah. Apa yang harus aku lakukan? Kartu identitas kerjamu sudah keluar. Shifu. Aku sudah membersihkan semua akun sahamku. Sekarang aku menyerahkan hidupku padamu. Kedepannya aku mengandalkanmu. Terima kasih Shifu sudah percaya padaku, kamu tenang saja. Aku pasti akan memenangkan pertandingan ini, tidak akan mengecewakanmu. Shifu percaya padamu. Dewa saham. Itu adalah reinkarnasi dirimu. Aku sudah menyerahkan hidupku padanya. Kita hanya punya satu tanda naik turun ini. Apakah kita pasti menang? Tugasmu adalah mengajar, memberi petunjuk, dan menjawab pertanyaan.
Orang lain tidak boleh bertanggung dalam pergerakan pasar saham. Itu adalah hidupku. Kalau aku kalah, aku tidak punya apa-apa lagi. Sang Ting, kamu tidak boleh kalah. Ini semua data operasi Zhang Ting. Aku hanya punya satu permintaan. Buat Zhang Ting benar-benar meninggalkan pasar saham. Asisten Su tenang, sebentar lagi. Kamu tidak akan melihat Zhang Ting lagi. Bagaimana, Song Zong? Panggung ini cukup menggelegarkan? Tanpa penonton, bagaimana bisa disebut pertandingan? Kalau Sanyua orang Thai datang menyaksikan. Bagaimana mereka tahu bagaimana aku mengalahkanmu? Pertandingan hari ini disiarkan langsung. Ini sudah disetujui oleh Sio Qian. Lagi pula, Sio Song kita sudah lama berkecimpung di pasar saham. Hari ini, dia mempertaruhkan seluruh hartanya pada tante kebersihan. Agar nanti Sio Song tidak marah dan mencoba mengelak. Siong, situasi sekarang berbeda dengan dulu. Jangan terlalu sombong. Sepertinya kita tidak perlu lagi mempekerjakan konsultan investasi. Kasih saja uangnya ke tante kebersihan, pasti kaya. Lihat dia. Baru buka pasar sebentar, sudah untung 4 poin. Kalau begitu, saat pasar tutup, pasti akan naik batas. Dia bukan tante kebersihan, tapi dewa saham kecil Sang. Tolong bimbing saya, dan saya juga. Tolong dewa saham kecil bantu saya mengelola portofolio, saya ingin ikut kaya. Sio Siong, kompetisi ya kompetisi. Kenapa kamu melakukan trik kotor seperti ini? Kalau saya tidak menekanmu, bagaimana kamu bisa merasa tertekan? Bagaimana tindakanmu bisa berubah? Dan bagaimana saya bisa mengalahkanmu dengan short selling? Xiong Cheng, kamu berjanji hanya akan menargetkan Zhang Ting. Kenapa melibatkan CEO Song? Zhang Ting hanya pembuka. Song Guanghui adalah acara utamanya. Saya mengikutinya selama 5 tahun, tapi dia selalu memarahi saya selama 5 tahun. Short selling itu diperbolehkan. Kenapa dia melarang saya? Saya harus melampiaskan amarah ini, membuatnya bangkrut. Kalau kamu masih menargetkan CEO Song, saya akan menghentikan kerjasama denganmu kapan saja. Nona Su. Kalau saya memberitahu CEO Song tentang kamu yang memberi saya informasi, apa yang akan dia lakukan padamu? Berani kamu? Kalian berdua sama-sama berada di garis yang sama. Jangan rusak hubungan hanya karena hal kecil. Asisten Su. Sio Siong juga bermaksud baik untukmu. Hanya jika Sio Song kalah dan Zhang Ting diusir, kamu akan menjadi satu-satunya asisten di sisi Sio Song. Kamu yang setia seperti ini, suatu hari nanti, Sio Song akan memberikan tempat di hatinya untukmu. Sio Song, sepertinya kalian sudah siap untuk pindah dari ruang besar. Sio Siong, Anda terlihat sangat buruk hari ini. Kemarin malam, istri Anda bilang Anda tidak bisa, ya? Semua faktor hari ini menunjukkan bahwa Anda akan biasa-biasa saja dalam trading. Biasa saja. Mental Anda memang biasa-biasa saja. Lebih baik Anda tidak trading, biar saya yang melakukannya untuk Anda. Biaya administrasi 2,5% sajalah. Dana 10.000 cuma bayar 250. Camel. Bos Siong, jangan hiraukan omongan Zhang Ting. Anak kecil memang mulutnya sembarangan. Gue gak mau debat lagi, saham lu aja jatuh begini. Masih gak ajus posisi? Sun Guang Giving Gajaran lebih jitu? Dari mana lu tahu kondisi saham kita? Kita kan belum buka informasi apa-apa. Gue punya cara sendiri, hari ini gue datang. Pengen kasih tahu posisi gue short Tesla Motors. Udah profit lebih 50 poin. Nyerah sekarang masih bisa, nyerah cuma kalah setengah. Xiong Cheng, lu pakai cara curang. Buat dapetin info akun kita, gak sah. Lagi pula hari ini Tesla naik gila. Akun lu juga turun banyak kan? Kocak, ada bukti apa kalau gue pakai cara curang? Buat dapetin info kalian, sekarang juga naik limit. Kalian tetap bakal kalah. Sebentar lagi tutup, kalian hancur. Selamat datang di dunia bearish. Sun Guanghui, perlu gue bantu ingetin soal taruhan kita? Siong kecil, gaya lu kalau untung langsung sombong. Kalau rugi langsung ingus dan air mata, kebiasaan. Udah 10 tahun, gak berubah sama sekali. Gue sia-sia ajarin lu.
Gue ingetin, sekapital apapun lu, kalau salah kelola, tetap bakal bangkrut. Diam lu. Gue pasti menang. Sun Guangjui. Mending lu jongkok di depan semua, panggil gue master. Gue Xiong Cheng besar hati. Gue maafin lu. Tapi Sang Ting harus pergi. Kok bisa gini? Masih jatuh terus, tadinya bagus. Kenapa tiba-tiba breakdown? Zhang Ting, cut loss sekarang. Ini jebakan, ada yang sengaja jual massal. Xiongqing King. Pasukan bearish, lagi jual gila-gilaan. Beberapa saham ini, short interest naik 500%. Emang sengaja buat bikin lu kalah. Xiong Cheng, lu berani kolusi sama bearish buat short saham gue? Ini curang. Iya, terus kenapa? Bahkan kalau kalian tahu, apa yang bisa kalian lakukan? Sekampilan sampah. Kira-kira dengan melihat grafik K-line, sedikit mengerti indikator teknis. Sudah menguasai operasi saham, transaksi yang benar-benar sukses. Membutuhkan keberanian, pemahaman, dan keberuntungan. Untuk menghasilkan uang besar. Juga membutuhkan kekuatan finansial yang cukup besar. Zhang Ting, kamu pikir dengan membaca beberapa buku jelek, kamu bisa mengalahkan saya? Kamu sama bodohnya dengan para investor kecil ini. Bahkan belum menyentuh kulit saham. Xiong Cheng, kamu begitu sombong. Pasti akan menerima balasan. Balasan apa? Uang yang saya gunakan untuk membeli rumah dan mobil dalam beberapa tahun ini, semuanya didapat dari short selling. Dari kalian para long yang bodoh ini. Pak Xiong, sepertinya saya benar-benar kalah. Apakah jika saya mengaku kalah, kamu akan melepaskan Shifu? Sang Ting, belum tutup pasar. Siapa yang menang dan kalah belum tahu. Pak Song. Visi indah dan pergolakan batinmu. Tidak ada gunanya di depan pasar. Cepatlah membereskan barang-barangmu dan pergi, di sini sudah tidak ada tempat untuk kalian. Hingga penutupan hari ini, keuntungan saya kurang dari 36%. Pak Xiong benar-benar hebat, dalam waktu singkat. Sudah bisa mendapatkan keuntungan setinggi ini, saya benar-benar kagum. Shifu, maaf, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Sangat disayangkan, seandainya bisa bertemu denganmu lebih awal. Semua ini seharusnya sudah berakhir. Zhang Ting, kalah ya kalah. Masih ada kesempatan. Selamat datang kembali ke kantor cabang. Tenang saja, meskipun kalah, harus kalah dengan elegan. Shifu, saya mengerti prinsip menerima kekalahan. Hanya saja, yang menang sebenarnya adalah kami. Apa? Kamu tidak mungkin terpengaruh dan menjadi gila, kan? Kamu ngapain? Kamu menyakitiku. Pak Xiong, yang kalah adalah kamu. Keuntungan kami hanya 41%. Hanya sedikit lebih banyak dari Xiong Cheng. Apa? Benar-benar 41%. Sangat sederhana, mulai hari kedua, saya terus menyesuaikan portofolio. Saat itu, saham yang diberikan oleh Pak Song. Saya rasa tidak ada ruang untuk naik. Hanya tidak ingin mengecewakan Shifu, jadi saya membelinya. Dan saya tahu, Xiong Cheng pastinya akan mengintip posisi kita. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli saham-saham ini, tujuannya adalah untuk menggodanya sedikit. Lepaskan saya, ini semua tipu muslihat Sang Ting. Percaya tidak percaya, saya bisa membuat Ian memecatmu. Kamu yang banyak bicara, kami menang dengan cara yang jujur. Dan saya juga ingin memberitahumu, saham yang saya beli saat rebalancing adalah saham Tesla, sekarang sudah naik batas. Sekarang kamu ingin menutup posisi. Apakah kamu tidak takut kalah sampai celana pun tidak tersisa? Tidak mungkin. Xiong Zong, yang harus disalahkan hanya dirimu sendiri. Bisa percaya begitu saja pada orang lain, mengira industri mobil listrik akan terkenal bicara persaingan internal, yang akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan Tesla. Jadi kamu berani melakukan short sell dengan seluruh harta. Kamu mengabaikan kekuatan industri Cina secara keseluruhan, serta dukungan kebijakan negara terhadap industri mobil listrik Cina. Sekarang sedang merajai pasar internasional. Seluruh industri mengalami ledakan kedua, sebagai perusahaan terdepan. Saham Tesla naik secara alami. Sebenarnya saat saya melakukan rebalancing kemarin, saya tidak berpikir harus membeli saham Tesla, hanya saja Tesla sebelumnya terus turun. Dan kamu untung banyak dari short sell. Kami sulit mengejar kamu, jadi saya hanya bisa bertaruh denganmu. Bertaruh bahwa saham Tesla akan naik hari ini, kamu rugi saya untung. Satu negatif, satu positif ditambah leverage, baru bisa mengalahkanmu. Song Guanghui. Bukankah kamu selalu menentang short sell dan penggunaan leverage? Kenapa dia boleh? Dulu saya terlalu keras,
Sebenarnya selama dalam aturan yang diperbolehkan. Short sell maupun leverage. Hanya merupakan teknik operasi saja. Kamu ini munafik, ingkar janji. Xiongzong, kamu tahu. Saat saya melakukan rebalancing dan membeli Tesla. Kenapa harus saham Tesla? Karena saya ingin menjadikanmu sebagai indikator terbalik, bertaruh nasib denganmu. Ini juga untuk mengajarkanmu atas nama Master. Saya tidak akan kalah. Saya short sell di pasar bearish dan punya informasi internal. Saya tidak akan kalah. Xiong Cheng, kamu sudah kalah. Komedi ini sudah seharusnya berakhir. Saya habis, semuanya hilang. Short seller tenggelam, pasar bull telah tiba. Selamat datang di dunia long. Bodoh, hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Membuang-buang niat baik bos, fu kepala. Kasih saya kesempatan lagi ya fu kepala. Bos, saya masih punya kartu aslo, bos Ida. Kamu yang urus. Siap bos. Direktur Sang, Direktur Song, selamat ya. Dari dulu saya tahu Direktur Sang pasti bukan orang biasa. Direktur Qian, Anda terlalu memuji. Mulai sekarang kamu akan menggantikan posisi Xiong Cheng. Kartu karyawan gak perlu dipakai lagi. Direktur Qian, sekarang gak perlu usir siapa-siapa lagi kan? Tentu saja. Kalian lanjutkan kerja, saya tidak ganggu ya. Kakak Suyao, kamu nggak ada yang mau dikatakan? Selamat. Luar biasa. Akhirnya kita menang. Kamu bisa tetap di sini. Kakak Suyao, apakah kamu yang membocorkan data saham saya ke Xiong Cheng? Suyao, kita sudah kerja sama 10 tahun loh. Kok bisa kamu lakukan hal seperti ini? Bocorin data apaan? Aku nggak ngerti yang kamu bicarakan. Sebenarnya kami sudah memperkirakan Xiong Cheng akan mengintip posisi, jadi kami pasang kamera tersembunyi di ruang prioritas. Cuma, kami sama sekali nggak nyangka orang yang bantu Xiong Cheng ternyata kamu. Suyao, aku sangat kecewa sama kamu. Kenapa begini? Humph. Kenapa begini? Ini semua karena kamu, Song Guanghui. Dari umur 23 sampai 33, aku ikut kamu 10 tahun. 10 tahun penuh, tapi kamu demi mimpi jadi dewa saham yang gak jelas. Sama dia. Langsung tinggalin aku. Di hatimu, aku apa? Maaf. Aku selalu anggap kamu partner terbaik. Aku yang hianati Zhang Ting. Terus kenapa? Kalian semua sudah tahu. Kalau sudah begini, aku juga nggak perlu di sini lagi. Pegaslah. Jangan ketemu lagi. Kalian siapa? Lepasin aku. Aneh. Surat dari mana ini? Kompetisi Dewa Saham. Kalian siapa? Lepaskan aku. Asisten Su, lama tidak bertemu ya? Maaf sekali. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Dasar bajingan, kalau bukan karena informasi yang kau berikan salah, aku tidak akan sengsara seperti ini. Xiong Cheng, itu karena kau kurang terampil. Kau tidak sadar diri ya? Cepat lepaskan aku. Asisten Su, bicaramu agak keterlaluan. Kami hanya ingin bekerja sama, mari kita bicara. Asalkan asisten Su bekerja sama dengan kami saat kompetisi Dewa Saham. Mengalihkan perhatian Song Guanghui. Membuat mereka berdua, guru dan murid, berpisah. Dengan begitu, asisten Su pasti akan kembali ke sisi bos Song, dan kami juga mendapatkan apa yang kami inginkan. Bagaimana?
Dewa saham, Zhang Ting berhasil. Apakah keberuntunganku juga akan datang? Dewa saham. Kenapa masih turun? Keberuntunganmu terkait dengan pencapaian anak ajaib reinkarnasi. Meski menang dalam pertempuran ini, tapi ada prestasi tanpa nama. Maksudmu, harus punya nama dan keuntungan baru dianggap sukses? Aku mengerti. Kompetisi Dewa Saham. Perjala. Kompetisi Dewa Saham. Ya, kalau kau ingin cepat terkenal, ikut kompetisi Dewa Saham. Adalah satu-satunya pilihanmu, kompetisi Dewa Saham. Kau akan menghadapi 4 ahli dari 4 aliran besar, yang dikenal sebagai 4 pemimpin. Pertama, pemimpin aliran investasi nilai. Chen Guangping. Pemimpin aliran investasi tren, Su Xiang. Gue 11, pemimpin aliran modal liar. Guru, siapa pemimpin terakhir? Aliran teknologi kuantitatif, Yao Weili. Juga dokter fisika dari Universitas Chicago. Ahli top di bidang kecerdasan buatan. Setiap orang adalah ahli top. Mengalahkan mereka seperti naik ke langit. Percaya dirilah. Klub Guanghui. Guru, kau yang buka? Ini dibuka oleh kakak seperguruanku, Chen Guanghui. Di sini semua adalah elit keuangan. Kalau kau ingin mendapatkan kualifikasi kompetisi, harus ada klub dengan kekuatan absolut yang merekomendasikanmu. Asalkan kakak seperguruanku merekomendasikan, pasti tidak ada masalah. Ayo, mari kita temui para elit keuangan ini. Kamu harus tahu, membaca orang jauh lebih penting daripada membaca buku dalam bermain saham. Kak Chen. Adik Song. Lama tidak bertemu. Salam, Paman. Saya. Kamu Zhang Ting, aku tahu kamu. Yang membuat adik Song beruntung di pasar saham. Bintang baru di pasar saham yang terus menang. Saya adalah pendiri klub ini, Chen Guanghui. Pendai Rai Chen Guanghui. Teman Zhang Ting, saya akan mencari kesempatan untuk belajar darimu. Paman, saya yang harus belajar dari Anda. Kakak, jangan bercanda dengannya. Kedepannya kami masih butuh bimbinganmu. Ayo, kita minum teh. Ini adalah teh yang dipesan khusus oleh klub kami. Ini juga dari teman keuangan, dia menanamnya sendiri. Coba kalian cicipi. Terima kasih, Paman. Paman, saya ingin ikut kompetisi Dewa Saham ini. Saya harap klub Guanghui bisa merekomendasikan saya. Kakak, kali ini saya mengandalkanmu. Ada apa, Kak? Apakah kamu merasa dia tidak cocok ikut kompetisi? Meskipun dia tidak menang. Biarkan dia berlatih juga tidak apa-apa. Saya tahu kalian akan datang mencariku, sudah lama saya persiapkan untuk kalian. Bertandinglah dengan baik, klub Guanghui. Selalu menjadi penyokong terkuat kalian. Terima kasih, Paman. Saya akan memberikan yang terbaik. Terima kasih, Kak. Kita hanya bisa bertahan sampai akhir. Baru ada kesempatan bertanding dengan 4 dewa saham. Tapi, ini hanya simulasi, tekanannya tidak akan terlalu besar. Materi ini harus kamu kuasai dengan cepat. Semangat! Ya. Kemampuan dewa saham Zhang Ting meningkat. Artifak ini, aku bisa menggunakannya. Kamu belum bisa menggunakan artifak ini, hanya meminjam tanganmu. Untuk meneruskan kekuatan artifak kepada reinkarnasi dewa. Enggak. Jangan memaksakan, bisa jadi kontraproduktif. Tenang, dewa saham. Saya akan segera meneruskan kekuatan artifak ini padanya. Guru, kamu sudah bangun. Mau minum air? Zhang Ting, duduklah. Kamu sebenarnya adalah reinkarnasi dewa saham, tahukah kamu? Sekarang saya akan meneruskan kekuatan artifak ini padamu. Reinkarnasi Dewa Saham, kekuatan artifak. Tidak demam, Guru. Apakah kamu terlalu stres belakangan ini? Begini, tunggu sampai saya selesai meneruskan kekuatan artifak ini. Kamu akan tahu, oke? Ayo. Bersiaplah untuk menerima kekuatan ilahi. Tutup matamu.
Apa yang kamu lakukan? Saya datang untuk mengikuti kompetisi Dewa Saham. Undangannya ada di guru saya. Saya akan mencarikannya untukmu. Dari mana datangnya anak kecil ini? Lihatlah di dalam sini. Semua adalah raksasa saham, kamu hanya seorang gadis kecil. Dari mana kamu punya kualifikasi untuk ikut? Undangannya ada di guru kamu. Siapa guru kamu? Bukankah ini murid Song kita? Zhang Ting, calon dewa saham masa depan? Bagaimana bisa? Ini adalah dewa saham yang terhormat. Kompetisi dewa saham tidak boleh masuk. Xiongzong, dia bahkan tidak punya undangan. Murni ingin membuat keributan. Bagaimana keadaannya? Zhang dewa saham, bagaimana kalau kamu memohon padaku? Mungkin Xiongzong akan merasa iba dan membawamu masuk. Xiongzong, lebih baik kamu merawat dirimu sendiri. Untungnya kompetisi ini menggunakan pasar virtual. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk ikut. Kamu. Zhang dewa saham memang pandai berbicara. Kalau begitu saya masuk dulu, kamu cari cara sendiri. Saya akan membawamu masuk. Zhang Zong adalah bintang baru di pasar saham. Jika tidak bisa ikut kompetisi dewa saham, itu sangat disayangkan. Saya akan membawamu masuk. Terima kasih banyak. Siapa nama Anda? Setelah kompetisi selesai, saya pasti akan membalas budi Anda. Hal kecil saja, tidak perlu disebut-sebut. Mungkin nanti ada kesempatan untuk bekerja sama. Saya terlambat, tidak punya undangan, bagaimana kamu bisa masuk? Saya bertemu dengan seorang bos yang membawa saya masuk. Bermain dengan dana pribadi sangat berisiko, jangan terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Yang terhormat para pemimpin dan tamu undangan, para wanita dan pria. Selamat datang di lokasi kompetisi Dewa Saham kali ini. Kompetisi ini bertepatan dengan pasar saham yang mulai pulih. Momen yang tepat untuk berubah dari bearish ke bullish, antusiasme investor nasional sangat tinggi. Sambil bersorak untuk pasar bullish, menghasilkan efek sosial yang sangat baik, mendapat pengakuan tinggi dari pihak pengawas. Mari kita sambut 4 pemimpin pasar saham. Saya umumkan, kompetisi Dewa Saham resmi dimulai. Selamat kepada Zhang Ting yang masuk ke final. Bersaing dengan 4 pemimpin pasar saham. Guru, kamu dengar? Saya berhasil. Kamu hebat. 4 pertandingan berikutnya adalah yang penting. Bersiaplah. Halo, Pak Li, apakah kamu punya kabar dari Suyao? Baik, terima kasih. Halo, Pak Wang. Apakah Suyao ada di sana? Tidak kelihatan. Pak Song, sebenarnya kakak Suyao masih sangat penting bagimu, kan? Zhang Ting, kamu lihat sendiri datanya. Aku keluar sebentar. Akhirnya tiba juga, final yang dinanti-nantikan, kali ini. Selain 4 master yang sudah kita kenal, ada juga kuda hitam yang muncul tiba-tiba, dia dijuluki bintang baru pasar saham. Dia adalah Zhang Ting. Mari kita undang 4 master dan bintang baru ini, untuk naik ke panggung dan bertanding. Dewa saham baru ini memang hebat, berani membuat 4 dewa saham menunggu mereka. Bintang baru pasar saham apa? Mungkin hanya penipu yang dipoles. Kayaknya sudah ketakutan dan tidak berani muncul, buang-buang waktu. Sombong dan tidak tahu diri, menurutku tidak perlu. Buang-buang waktu menunggunya di sini. Tunggu sebentar. Maaf semuanya, aku terlambat, para senior. Maaf, ini kesalahanku, aku masih berharap bisa berdiskusi dan bertanding dengan para senior. Semoga para senior bisa memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Pak Su. Pak G. Pak Chen. Hehe. Pak Weili. Aku tahu, sebelumnya ada beberapa pernyataan yang terlalu radikal. Ada yang menyinggung para senior. Aku minta maaf di sini. Semoga kalian bisa memberi Zhang Ting kesempatan. Tolong ya. Guru. Pak Song, sebenarnya tidak ada masalah antara kita. Hanya perbedaan pandangan tentang saham. Menurutku, investasi harus mengikuti arus. Dengan momentumku saat ini, kalian tidak mungkin menang. Pak Su, aku percaya usaha manusia yang menentukan. Sepertinya perbedaan pandangan antara kita akan bertabrakan antara aku dan muridmu. Aku ingin belajar dari 4 dewa saham senior. Semoga para senior tidak segan memberikan petunjuk. Pak Su, aku ingin menantangmu menggunakan jurus andalanmu. Metode spekulasi tren untuk melawanmu. Tidak takut otoritas, hanya percaya praktik. Ada rasa seperti mencari kebenaran di pasar saham. Baik. Saya menerima tantanganmu.
Pertarungan pertama antara Raja Pasar Saham dan Bintang Baru Pasar Saham. Bagaimana hasilnya? Sekarang kita umumkan pertandingan minggu ini. Su Xiang memilih Huasi Biologi. Qing Aikong 39%. Zhang Ting memilih Bir Barat Daya. Kemarin kenaikan 21%, kemudian memilih Chang Rui Farmaceutical Ticao. Kenaikan 20%, total 41%. Nyonya Zhang Ting menang. Benar-benar generasi muda menggeser generasi tua. Kamu bahkan membeli Bir Barat Daya, teman lama saya. Ini menjengkelkan saya pada banyak, kiningan lama. Jika tidak keberatan, saya ingin membagikan pengalaman saya. Pengalaman berhantahan dalam spekulasi tren capital kamu. Terima kasih senior, ini adalah penghormatan saya pada operasi klasik senior. Kedepannya mohon bimbingan dari senior. Pak Su. Saya mewakili Zhang Ting mengucapkan terima kasih. Pak Song, kamu mendapatkan murid yang baik. Terima kasih. Guru, saya menang. Hebat. Mari kita berusaha lebih keras, terus mengejar kemenangan, ayo pergi. Guru cepat. Tidak heran dia dipilih oleh kantor pusat. Jika tidak bisa mendapatkannya, harus dihancurkan. Tidak menyangka, kalian bisa mengalahkan Su Xiang. Itu karena Pak Su memberi muka. Semoga Pak Chen bisa memberi kelonggaran. Pak Song terlalu sopan, kita kan teman lama. Di bidang lain bisa bicara soal persahabatan, tapi di bidang profesional, saya pasti tidak akan memberi kelonggaran. Ingin mengalahkan saya, harus dengan kemampuan sebenarnya. Tentu. Selamat kepada Nyonya Zhang Ting. Menuju pertandingan kedua. Minggu ini Bapak Cheng Guangping menerima tantangan dari Zhang Ting. Semoga semua bisa maju dengan berani. Pak Chen, mohon bimbingannya. Zhang Ting segera pertandingan. Chen Guangping. Dia adalah orang yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Aturan batas kenaikan dan penurunan harga, strategi arbitrase terbatas. Penurunan harga cocok untuk pasar bullish, kenaikan harga cocok untuk semua kondisi. Strategi kombinasi ribuan cara untuk memenangkan pasar. Kekayaan hanya bisa dicari di pasar, untung rugi hanya tanya langit. Jangan tegang. Aku sudah menurunkan semua kekuatan alas spiritual kepadamu. Tidak masalah. Song Zong. Kompetisi antara guru dan murid kalian mungkin akan berhenti di sini. Aku menghargai profesi trading saham, jadi kompetisi profesional. Tidak bisa membiarkan kalian, tapi kita sudah kenal. Jika ada kebutuhan apapun, datanglah kapan saja. Terima kasih atas apresiasi Chen Song. Hasil kompetisi ini. Nyonya Zhang Ting memenangkan kemenangan. Tidak mungkin. Investasi nilai dan metode valuasi saya tidak mungkin salah. Pergi, aku tidak ingin berjabat tangan denganmu, kamu yang tidak punya pendidikan. Dan tidak pernah menerima pelatihan sistem profesional. Bahkan analisis laporan keuangan dan metode valuasi tidak mengerti. Investor biasa. Tidak. Tidak. Kamu hanya beruntung memilih satu saham, kebetulan saja. Chen Zong, karena kamu menyebutkan valuasi. Mari kita berdiskusi tentang valuasi. Saya menduga model yang kamu gunakan adalah laba per saham 1 yuan. Dengan perkiraan pertumbuhan tahunan 6% hingga 8% selama 10 tahun ke depan. Dengan tingkat pertumbuhan permanen 3% dan tingkat diskonto 6%. Dihasilkan valuasi antara 30 hingga 50 yuan. Kamu malah membalikan perhitungan model saya. Valuasi 50 yuanmu hampir sama dengan yang saya pikirkan. Chen Zong, maukah kamu datang melihat ini? Intuisi dan teknik trading saya mengatakan saham ini akan naik tajam. Tapi saya menemukan bahwa valuasi tidak sesuai, baru kemudian saya mengerti. Tingkat diskonto yang ditetapkan terlalu tinggi. Di satu sisi, kebijakan moneter sekarang longgar. Tingkat bunga bebas risiko akan turun. Mungkin turun di bawah 2%, di sisi lain sekarang bull market. Preferensi risiko investor meningkat. Jadi saya menurunkan tingkat diskonto model menjadi 4%. Valuasi langsung naik. Bahkan menunjukkan kesalahan dalam model saya. Tidak heran. Saya baru saja melewatkan banyak saham bull. Chen Zong, pengetahuan dan kemampuan seseorang berhubungan dengan kesempatan, bakat, dan usaha, bukan dengan berapa banyak pendidikan yang dia terima. Hanya mereka yang tidak punya kemampuan.
dan tidak percaya diri yang selalu membanggakan sekolah mereka. Dan berapa banyak selebriti yang mereka temui. Aku kalah. Chen Zong, terima kasih atas kebaikanmu. Mengalahkan Su Xiang dan Chen Guangping. Ada usaha kamu sendiri, tapi juga karena mereka meremehkanmu. Selanjutnya kita akan melawan Gue 11. Yang kita bandingkan dengan Gue 11 adalah strategi trading. Dan strategi saham unggulan, Gue 11 sekarang sangat sombong. Di media, dia bilang akan membuatmu merasakan kekalahan. Memberimu sedikit pelajaran. Aku sudah hafal betul strategi trading, Master. Bagaimana kalau aku ulangi untukmu? Ada 3 cara trading. Pertama adalah sweep. Kedua adalah makan. Ketiga adalah antre. Sweep itu adalah... Lanjutkan. Master, bagaimana kalau kita minta Xiao kembali? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Fokus saja mempersiapkan pertandingan. Gue 11 ini adalah master dari aliran spekulasi. Dia punya mental yang kuat, sangat ahli dalam serangan berani. Leverage dan posisi besar, di masa futures hitam dulu. Dia untung 20 kali lipat dalam setengah tahun, lebih dari 1 miliar, menggemparkan dunia. Gunung tak air runtuh di depannya tapi dia tetap tenang. Untung rugi besar tapi tidak mempengaruhi mentalnya. Ini juga yang harus kamu pelajari darinya. Jangan khawatir, ada aku di sini. Sudah tahu mau beli saham apa? Master, Shenzhou selanjutnya ini akan menjadi saham unggulan yang paling kuat dan kemungkinan besar akan limit up. Baik, semoga kita beli langsung limit up. Sekarang kita lihat. Zhangting di Shenzhou harga saham. Naik 5% di pembukaan, langsung masuk. Kita lihat di sana. Pak Ge tertidur. Astaga, baru 10 menit, Shenzhou sudah limit up. Semua order beli disapu bersih, dan ada order besar di limit up. Pak Gue 11 kita, belum bertindak. Tapi kalau menghadapi lawan yang beli langsung limit up, dia pasti merasa tertekan. Master, aku berhasil. Saham ini benar-benar naik, mungkin nanti. Bisa limit up 10 kali berturut-turut, sayangnya. Tidak ada uang untuk trading nyata. Aku beli Han Wenji. Master, kita pasti menang. Shenzhou sudah limit up beberapa hari berturut-turut. Dewi keberuntungan benar-benar memihak kita. Kamu menggunakan taktik swap, ini adalah level tertinggi. Dalam trading, dan kamu juga menggabungkan taktik saham unggulan. Gue 11 menggunakan taktik saham unggulan. Saham yang dia pilih memang stabil, tapi dia tidak menggabungkan taktik trading. Stabil memang stabil, tapi di sisi keuntungan, memang jauh lebih sedikit. Bagaimanapun juga, Shifu, kita menang. Pertandingan ketiga, Nyonya Zhangting yang menang. Aku kalah, sungguh merasa malu. Kalian kali ini menggabungkan taktik papan dan metode naga. Sungguh luar biasa, membuat orang tidak bisa tidak mengagumi. Terima kasih, Pak Ge, Anda terlalu memuji. Saya juga terinspirasi oleh Anda. Operasi futures seri hitam baru masuk ke saham ini. Ditambah dengan situasi inflasi dolar saat ini. Jadi bisa sukses. Teman kecil Zhang. Jika ini adalah transaksi nyata, dan kamu harus mempertaruhkan seluruh harta kamu, apakah kamu masih akan membeli pada saat 5%? Pak Ge, mohon bimbingan Anda, biar murid ini kalah dengan mengerti. Shifu, saya menang, saya tidak kalah. Ternyata Pak Song sudah mengerti semuanya. Sama-sama. Miskin dan kaya, sebenarnya adalah dua sisi dari satu hal. Menang dan kalah juga begitu. Menang adalah kalah, kalah adalah menang. Teman kecil Zhang. Shenzhou Coal Industry beberapa hari ini terus naik, menurutmu siapa yang sebenarnya menang?
yang membeli saham Shenzhou Coal Industry secara nyata adalah pemenang terbesar. Mungkinkah Pak Ge yang mengatur dana untuk menaikkan harga saham Shenzhou Coal Industry? Membantu saya menang, ini adalah permainan dalam permainan. Hentikan, saya tidak bilang ini adalah imajinasimu sendiri. Pak Song, sebenarnya sudah tahu semuanya. Untuk membuatmu menang dengan stabil, saya juga ada dalam permainannya. Shifu, kamu benar-benar sudah tahu? Pasar saham memang seperti ini. Penuh dengan permainan dalam permainan, orang hebat membuat permainan, orang biasa masuk ke dalamnya. Raja yang memecahkan permainan. Selamat datang di final utama. Silakan semua peserta bersiap-siap. Halo, Pak Song, tolong cepat selamatkan saya. Kalau tidak, mereka akan merobek tiket. Su Yao. Shifu, kita harus pergi. Xiong Cheng. Shifu saya di mana? Biarkan saya lewat, oke? Saya bicara denganmu, Shifu saya di mana? Shifu kamu? Shifu kamu bangkrut dan kabur. Kenapa kamu masih di sini? Dia tidak membawamu? Song Guanghui benar-benar. Keputusan pasar saham, bagus ya. Sepertinya Song Guanghui memilihmu. Entah Zhang Ting akan memilih siapa ya. Baru benar-benar dewa saham, sudah menggabungkan berbagai teknik trading saham. Sudah menyempurnakan integrasi, bisa memilih saham yang performanya terbaik. Model Deep Think Kami sudah memprediksi dan mengklasifikasikan semua grafika lain di pasar saham. Sudah memprediksi dan mengklasifikasikan semua grafika lain di pasar saham. Mengidentifikasi 12 model kenaikan dengan tren naik. Model kenaikan dengan tren naik. 12 model tren turun berdasarkan data historis. Akurasi kami bisa mencapai 2%. Xiong Cheng, kembalikan guruku. Xiong Cheng, kamu bawa guruku kemana? Zhang Ting, kamu pakai cara ini. Untak Minarik Perhation orang, carry perhationnya? Zhang Ting, kamu sudah melanggar aturan. Ada apa? Tunggu setelah pertandingan, kamu hampir saja. Zhang Ting, gelar dewa saham sudah di depan mata. Apakah kamu mau melepas pertandingan demi seorang pria tua? Ya Zhang Ting, apapun itu. Selesaikan dulu pertandingannya. Zhang Ting, utamakan yang besar. Kami semua menunggu, lihat performamu. Song Guanghui, orang yang sudah lama tersingkir dari pasar saham. Bahkan jika aku mengganggunya, sekarang lihat bagaimana kamu memilih. Model Deep Think. Cukup masukkan nama perusahaan. Dan data keuangan saat ini. Bisa otomatis menghasilkan laporan data keuangan. Dan laporan valuasi, setelah diverifikasi oleh ahli keuangan. Level saat ini, bisa mencapai standar kelas dunia. Aku bukan diri. Zhang Ting, kamu akan menyesal. Gurumu sekarang sedang bersama wanita cantik. Jangan banyak bicara, Xiong Cheng. Kamu bawa guruku kemana? Song Zong. Tidak apa-apa. Selamat datang dewa saham kami. Zhang Ting, sebelumnya aku salah. Kamu jangan ingat kesalahan kecilku. Yang dulu sudah berlalu, ke depan kita bertiga. Akan jadi tim emas, jangan sedih, meski belum berhasil. Tapi kamu sudah jadi dewa saham di hati kami. Guru. Hari final, kemana Anda pergi? Saya melihat Anda dan kakak Suyao. Ada urusan mendadak hari itu, jangan tanya lagi, sekarang kamu. Sudah menjadi trader top, banyak orang penting memperhatikanmu. Sekarang kamu sudah masuk ke lingkaran inti pasar saham. Kesempatan ada di depan mata, berusahalah dengan baik. Benar. Saya semakin dekat dengan tujuan saya. Begini, hari ini saya yang traktir, Suyao pesan restoran. Tidak perlu, Shifu. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Pak Qian, Anda datang. Pak Sang, sesuai dengan keinginan Anda. Berkas terkait dana investasi swasta sudah siap lengkap. Segera bisa didirikan. Anda mengalahkan 3 master besar, lalu mundur di tengah kompetisi. Sangat dramatis, popularitas di internet sekarang sangat tinggi. Hanya di platform video pendek saja, sudah ada lebih dari 500.000 pengikut. Pengumpulan dana sama sekali bukan masalah. Pak Qian, kemampuan Zhang Ting masih kurang, hal ini. Bicarakan nanti saja.
Kalau begitu, Anda berdua guru dan murid bicarakan dulu. Saya pergi dulu. Bekerja. Analisis pergerakan saham Tong Hua Long dan Han Wenji. Perhatikan grafika lain, laporkan situasi secara real time. Bermain saham sendiri dan membantu orang lain bermain saham, sangat berbeda. Sekarang kemampuanmu masih kurang, latihan dulu. Apakah jika kemampuan saya sudah cukup, Anda tidak akan menganggap saya sebagai anak kecil lagi, Shifu? Pertandingan final yang belum selesai, mari kita selesaikan. Raja Saham. Kemampuan Zhang Ting akan segera siap. Apakah nasib buruk saya belum saatnya berakhir? Waktunya belum tiba, anak ajaib belum terbentuk. Apa maksudmu? Saya sudah susah payah. Baru bisa membuat Zhang Ting memiliki kemampuan seperti sekarang. Apakah keberuntungan saya belum bisa pulih? Apa yang ada dalam takdir pasti akan datang, apa yang tidak ada jangan dipaksakan. Buka posisi Han Wenji, ini saham puncak yang sedang panas. Harga saham sudah menembus garis rata-rata bergerak 200 hari. Dan MACD membentuk Golden Cross, berbagai situasi menunjukkan. Saham ini akan naik tajam selanjutnya. Ini semua hasil gorengan, saham teknologi. Tapi tidak ada teknologi inti, 90% pendapatannya berasal dari proyek pemerintah, perusahaan seperti ini. Bagaimana mungkin bernilai ratusan miliar? Orang tua yang kolot, investasi saham itu tentang masa depan. Sekarang saham Yingweida sudah bernilai 3 triliun dolar. Dia juga hampir bangkrut lebih dari 10 tahun yang lalu. Perusahaan ini di masa depan mungkin akan tumbuh menjadi Yingweidanya Cina, terakhir kali Yao Weili. Peluncuran Deping membuat saya melihat kekuatan industri teknologi Cina. Kamu bilang saya kolot, perusahaan ini ingin menjadi Yingweida, peluangnya bahkan tidak sampai 1%. Bahkan jika peluangnya hanya 1%, itu juga bernilai 30 miliar dolar. Cara berpikirmu dalam investasi saham terlalu kuno. Tidak heran kamu tidak pernah untung. Kamu. Cukup. Kita akan bicara dengan hasil nyata. Lihatlah, Master, pandanganmu benar-benar sudah ketinggalan zaman. Saya pasti akan membuktikannya padamu. Songzong, ini Samuel salah saya. Tentang kejadian kita hari itu. Kamu cepat jelaskan pada Zhang Ting. Zhang Ting, lama tidak berjumpa. Kamu, orang yang membantuku masuk ke kompetisi Dewa Saham. Tidak kira kamu masih ingat aku. Ada minat untuk ngobrol? Zhang Ting. Bukankah saya sudah bilang, jangan sentuh dana pribadi? Kamu yang tidak melakukannya. Master, saya sudah memutuskan. Saya akan mengelola dana pribadi. Saya sudah bilang, jangan sentuh. Alasannya, kamu tidak pernah memberitahu saya alasannya. Saya ingin tahu alasannya. Alasannya, kamu bahkan tidak sebanding dengan Xiong Cheng. Kemampuanmu buruk, puas dengan alasan ini? Bahkan tidak sebanding dengan Xiong Cheng. Master, ternyata kamu memandangku seperti ini. Zhang Ting, Songzong tidak bermaksud seperti itu. Kemampuan Xiong Cheng sudah sangat kuat. Kalau tahu kemampuanmu buruk, fokuslah pada saham. Kamu pikir, seberapa jauh kamu bisa bertahan dengan keberuntungan? Songzong, kamu bilang begitu pada Zhang Ting. Betapa sejenisnya dia. Mau kerja ya kerja, tidak mau ya pergi. Saya belum sampai jatuh, sampai kalian mempertanyakan keputusan saya. Master, ini modal yang kamu berikan padaku sebelumnya. Saya sudah mengembalikan lebih dari 2 kali lipat. Guru, kalau kita bertemu lagi di pasar saham, kita akan menjadi musuh. Anda jaga diri baik-baik. Zhang Ting sudah meninggalkan Song Guanghui. Sekarang ini urusan kalian. Saya sudah menyelesaikan bagian kerjasama saya. Selamat kepada sesensu, impiannya tercapai. Kalau saya tahu, gadis kecil yang saya bantu dulu bisa menjadi dewa saham. Saya seharusnya meminta balasan saat itu. Xiao Zong, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya tidak bisa masuk ke tempat pertandingan. Zhang Ting langsung to the point. Saya ingin mengundang Anda bergabung dengan perusahaan saya untuk mengelola sebuah dana dan menjadi direktur riset strategi. Guru Xiao Zong. Lihat, saya masih banyak dicari, tidak seburuk yang Anda katakan. Kalau Anda tertarik, kita bisa diskusi lebih lanjut kapan saja. Detailnya.
Terima kasih atas apresiasi Xiao Zong. Tapi saya khawatir kemampuan saya tidak cukup untuk tanggung jawab ini. Sang Ting, saya punya satu pertanyaan. Ada 3 cara menghasilkan uang di pasar saham. Pertama, uang dari perusahaan publik. Kedua, uang dari pasar. Ketiga, uang dari aturan. Menurut saya, ketiga cara ini, Xiao Zong. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tapi tingkat pemahaman orang yang menggunakan ketiga cara ini berbeda. Kalau menggunakan ketidaktahuan orang lain untuk menghasilkan uang, apakah Anda tidak merasa bersalah? Karena ini adalah permainan, menang atau kalah tergantung kemampuan dan keberuntungan. Saya tidak merasa bersalah kalau menang, dan tidak merasa tidak adil kalau kalah. Kalau berbicara tentang aturan, menurut saya tidak ada aturan yang benar-benar adil. Tapi saya berharap aturan itu menguntungkan saya. Generasi muda memang menakutkan, sehebat Anda. Kemanapun akan ada yang mengapresiasi. Apakah Anda berencana terus mengagumi diri sendiri dan menolak semua kebaikan orang lain? Anda tahu di Cina, berapa banyak manajer dana publik yang hebat beralih ke swasta? Dan berapa persen yang sukses? Saya beritahu Anda, kurang dari 1%. Untuk sukses di pasar saham, bisa bermain saham hanya satu aspek. Yang lebih penting adalah organisasi dan pertempuran berbasis platform. Perusahaan kami bisa menyediakan platform terbaik. Saya benar-benar berharap Anda bergabung. Melihat tulisan Xiao Ida, dia memang punya kemampuan yang nyata, guru. Dia memiliki bayangan Anda. Perusahaan Xiao pasti bukan perusahaan investasi gelap. Pak Xiao, saya mau bergabung. Ayo, selamat datang Sang Ting, Dewa Saham. Datang ke perusahaan kami. Kerja sama yang menyenangkan. Sang Ting sekarang sangat terkenal. Dia juga membawa aliran uang sendiri, kehadirannya pasti akan membuat kita semakin kuat. Pals. Saya sebelumnya bertarung melawan Sang Ting dan melakukan short selling. Sampai saya dipaksa likuidasi, bisakah Anda memberi saya sedikit uang? Untuk berputar, saya lupa, di sini ada pahlawan besar. Tidak, ini berkat para bos semua. Ayo, kami sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Kalau bukan karena kamu yang mengajak kami melakukan short selling, bos tidak akan rugi sebanyak ini. Kamu masih berani bilang, pergi. Kalau saya melihatmu lagi, saya akan buang kamu ke sungai Huangpu untuk jadi makanan ikan. Xiao Ida, kamu membunuh kuda setelah digunakan. Dewa Saham, kenapa kamu tidak buka pintu? Sang Ting pergi, apa yang harus saya lakukan? Anak spiritual sudah menemukan orang yang berjodoh baru. Nasib burukmu belum sepenuhnya hilang, hati-hati. Orang yang berjodoh baru, saya adalah gurunya. Saya yang berjodoh, buka pintu. Sang Ting meninggalkan saya. Dia dalam kesulitan, apa yang harus dilakukan? Buka pintu. Zhang Ting. Di bawah operasimu, nilai bersih produk kami bertambah banyak, klien sangat puas dengan hasilnya. Dana baru sudah masuk, terus semangat. Mulai sekarang semua keputusan operasi besar dana akan diawasi oleh Sang Ting. Guru, saya berhasil. Xiongcheng, kenapa kamu di sini? Zhang Ting, saya sudah berjuang di Shanghai selama bertahun-tahun. Semuanya hancur karena kamu. Kamu Hiker Xiao Ida mau membimbingmu dengan baik, dia hanya memanfaatkanmu sebagai kambing hitam. Sebagai tameng, tujuannya akhirnya adalah melakukan mouse trading. Tidak. Saya seharusnya membunuh kalian semua. Tunggu sebentar, tahan dulu, sebentar lagi selesai. Ini di mana? Sang Ting, kamu sudah bangun. Masih ada yang tidak nyaman. Pak Xiao. Ini kesalahan keamanan saya. Sampai Xiongcheng bisa masuk dan melukaimu. Pasti ada orang yang sengaja menyuruhnya untuk mengganggu kita. Ini untuk membuat mereka diam selamanya. Xiao Ida. Begitukah caramu memperlakukan Sang Ting? Shifu, saya baik-baik saja. Maaf, Xiao Xiao. Shifu saya terlalu emosional.
Xiao Song juga khawatir, sampai tidak berpikir jernih. Saya tidak apa-apa, saya akan istirahat dulu. Kamu selamanya adalah muridku, Song Guanghui. Dan hanya bisa menjadi muridku, Song Guanghui. Santing. Maaf, saat kamu bertanding waktu itu. Karena Suyao diculik, situasinya sangat mendesak. Jadi saya pergi. Tidak apa-apa, Shifu. Menyerah dari pertandingan adalah keputusan saya sendiri. Saya tidak menyalahkanmu. Santing, kembalilah. Dana investasi pribadi Xiao Ida. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dulu saya juga sama muda dan bersemangat sepertimu. Setelah masuk ke dana investasi pribadi, saya menyesal. Kenapa kamu harus melakukan dana investasi pribadi? Praktik kucing tikus. Ayah saya meninggal karena praktik kucing tikus. Saya ingin menyelidiki kebenaran di balik ini. Praktik kucing tikus 20 tahun yang lalu. Apakah kamu mendekati Xiao Ida? Karena ayahmu? Turun, naik. Turun. Pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Siap menang, siap kalah. Kalian semua akan sama sepertiku. Jangan. Pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Siap menang, siap kalah. Tidak apa-apa, ini tidak ada hubungannya denganmu. Shifu, itu Xiao Ida. Xiao Ida melakukan praktik kucing tikus. Ayah saya meninggal karena praktik kucing tikus. Saya ingin menuntut keadilan untuk mereka. Pasar saham tidak bisa terus seperti ini. Bagus. Dewa Saham. Untuk negara dan rakyat, Shifu akan menemanimu. Praktik kucing tikus yang sederhana dan kasar adalah menggunakan produk dana untuk menguntungkan akun pribadi dan mentransfer keuntungan. Ini sangat mudah dideteksi pada awal-awal. Xiao pasti melakukan operasi seperti ini, tapi sekarang dia mungkin hanya menggunakan dana sebagai bantalan risiko. Biasanya, dia tidak menggunakan dana klien. Tapi saat pasar buruk atau ada target tertentu, dia menggunakan dana untuk mendukung akun pribadi. Operasi seperti ini sulit terdeteksi. Kalau mau orang tidak tahu, jangan lakukan. Saya pasti bisa menemukan buktinya. Lagi pula, Shifu punya begitu banyak alat. Alat-alat dalam mimpimu itu benar-benar hebat. Kalau bisa digunakan dalam kehidupan nyata, itu akan luar biasa. Manipulator harga saham. Teknik membaca pasar. Shifu, saya punya ide. Mari kita menjebak mereka. Mengundurkan diri. Saya tidak setuju, Xiao Zong. Anda tidak perlu terburu-buru. Saya hanya ingin mencoba cara kerjasama yang berbeda. Bagaimana kalau Anda lihat dulu ini? Tidak menyangka. Xiao Zhang, kamu juga sudah bisa menawar syarat. Xiao Zong, selama saya di perusahaan ini, Anda sangat memperhatikan saya dan memberikan tanggung jawab besar. Tapi kalau suatu hari kinerja tidak bagus, saya takut merusak kepercayaan kita. Jadi saya pikir, lebih baik kita mencoba cara kerjasama yang berbeda. Saya akan memberikan saran investasi. Anda hanya perlu menyediakan dana dan membeli penelitian saya. Jika performa saya memuaskan Anda dalam jangka panjang, kita bisa bekerja sama lebih dalam. Xiao Zong, coba lihat beberapa saham ini sebelum memutuskan. Lao Xiao. Saham-saham yang direkomendasikan Santing ini, semua naik tajam. Bahkan ada beberapa yang mencapai batas atas, memberikan kita keuntungan. Secara konservatif, sekitar 8 juta. Memang pantas orang yang dipilih organisasi, kemampuannya luar biasa. Cukup dengan mengeluarkan sedikit uang, dia bisa bekerja untuk saya. Kenapa saya harus repot-repot mengundangnya dengan biaya besar? Saat ini pengawasan masih ketat, nanti hati-hati. Masalah rekening luar, hanya kita berdua yang tahu, langit dan bumi yang tahu. Sang Zong benar-benar hebat. Orang luar bilang kamu adalah reinkarnasi Dewa Saham. Bakong Gyuimu, Sun Guangui. Jadi pengikutmu, ada juga yang bilang tentang kuil Dewa Saham. Awalnya terdengar terlalu berlebihan, tapi sekarang benar-benar sulit untuk tidak percaya. Itu hanya nama saja, orang-orang cuma mengira-ngira.
Saya mengikuti saranmu, membeli beberapa saham ini. Tapi karena skala dana terlalu besar, tidak berani mengambil risiko besar. Jadi untungnya tidak banyak. Sebagai imbalannya, saya transfer 1 juta yuan ke rekeningmu. Sekarang masuk ke pasar bull, bagaimana pendapatmu selanjutnya? Sektor dan saham mana yang akan mengalami kenaikan besar? Saya pikir saham energi bagus. Sekarang ekonomi kita pulih. Negara Y terus berperang, inflasi di Amerika sulit dikendalikan. Ini waktu yang tepat untuk membeli saham energi. Xiao Zong, kalau kamu berani, ada beberapa saham energi yang bisa kamu beli banyak, bahkan full position. Risikonya terlalu terkonsentrasi, selain saham energi. Ada rekomendasi lain? Bagaimana dengan saham emas? Shenzhen Mining bagus, tapi saham emas dalam jangka pendek dan menengah jelas tidak sebaik beberapa saham energi ini. Xiao Zong, Anda ahli investasi, Anda yang putuskan. Dengan begitu, ini seperti menaruh telur di beberapa keranjang berbeda. Tapi keranjangnya ditaruh di meja yang sama. Bagaimana kalau mejanya terbalik? Kalau begitu ETF, tidak ada risiko sama sekali. Xiao Zong, ini petunjuk dari alam semesta. Setelah berhasil, jangan lupa bagian saya. Shifu, Xiaoida sudah terperangkap. Sekarang tinggal kekuatan alat Anda. Alat dalam mimpi benar-benar berguna, kan? Dewa saham, apa benar tidak ada cara lain? Dewa saham, tolong bantu saya kali ini. Zhang masih menunggu saya untuk bekerja sama dengannya. Song Guanghui memanipulasi harga saham. Melanggar hukum alam, sekali digunakan, akan dihukum selamanya. Murid tahu salah, tidak akan sembarangan menggunakan alat lagi. Kali ini benar-benar terpaksa. Saya hanya pakai sekali ini. Tidak boleh. Song Zong, Anda baik-baik saja? Ini semua salahmu, kamu yang bikin Song Zong celaka. Kamu mau main saham silakan, tapi kenapa bikin Song Zong celaka? Kenapa kamu bikin Song Zong celaka? Ini semua salahku, aku yang bikin Shifu celaka. Aku tahu kamu mendekati Song Zong tidak ada niat baik. Pergi sana. Zhang, hari ini pasar naik, tapi beberapa saham energi yang kamu rekomendasikan semua turun, hampir limit down. Kamu tidak sedang main-main denganku kan? Saham naik turun, tren ada titik balik, fluktuasi harga normal. Yang penting akhirnya bisa kembali, Anda tidak sampai tidak tahan. Tekanan kecil ini, kan? Beberapa saham ini awalnya naik bagus, saya serakah. Masukkan semua dana, bahkan pakai leverage. Dalam sehari rugi setengah, sekarang terperangkap dalam. Kalau harga saham tidak berhenti turun, akun saya akan dilikuidasi. Akun Anda, leverage, likuidasi, bukannya dana punya. Batas proporsi posisi dan batas leverage? Seingat saya, sebelumnya dana Xiao Zong sepertinya tidak pernah membeli saham yang saya rekomendasikan, Bos Xiao. Jangan-jangan Anda sedang main pasar tikus ya? Pasar tikus apa? Tidak mungkin. Jangan asal tuduh. Shifu. Dewa saham, semua yang Shifu lakukan adalah untuk murid. Murid rela menerima semua hukuman untuk Shifu. Song Guanghui memanipulasi harga saham. Melanggar hukum alam, tidak akan bisa lepas. Dewa saham. Murid rela menggantikan Shifu menerima semua hukuman. Asalkan Anda mengembalikan dia. Sedala, menjenggat jasanya mengejar reinkarnasi Rinpoche. Cabut semua alat ritual, dilarang masuk kuil dewa saham, pulanglah. Terima kasih Dewa Saham, Shifu, kita pergi. Shifu, saham yang Anda suruh beli semua turun. Hari ini ada kabar, ada yang bekerja sama dengan pihak lain. Mau akuisisi beberapa perusahaan ini, beli lebih dari 5%. Tidak diumumkan, sekarang regulator sudah menyelidiki. Aksi jual panik menyebabkan jatuh batas hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Di pasar saham, tidak ada yang bisa melawan tren dan memanipulasi pasar. Kabarnya ini sudah lama beredar diam-diam. Sekarang regulator turun tangan, kayaknya ada yang ngasih laporan. Kalau mau sembunyi ya jangan berbuat salah, apapun alasannya. Harganya sudah turun, mari bicara di ruang teh. Masalah pasar tikus Xiao Ida. Sudah pasti, tapi kita belum menemukan.
Akun pasar tikunja. Paman lihat saham-saham ini. Semua turun 6% dalam 5 menit setelah buka pasar. Awalnya mau jatuh batas, tapi di harga ini. Volume besar muncul, harga stabil lalu naik lagi. Saya bandingkan dengan saham energi lain, ternyata saham lain. Setelah kena dampak laporan, di periode ini, harganya malah turun. Ada pepatah saham, jangan mencoba menangkap pisau jatuh dari langit, bahkan jika kamu suka suatu saham. Jika bisa kumpulkan saham di harga rendah. Ngapain naikin harga? Coba pikirkan. Tren setelah itu, setiap kali jatuh ke level 6%. Langsung stabil, dan volume perdagangan membesar. Baru sore hari sahamnya rebound, jelas ada yang jaga harga. Saya tahu, harus cari dana mana. Yang beli besar hari itu, di balik dana ini. Pasti ada hubungannya dengan Bo Xiao. Dan akun pasar tikus Bo Xiao, pasti hari itu. Kurangi posisi untuk kontrol risiko. Baik, kalian berani lakukan. Siapa yang ganggu ketertiban finansial? Klub Guanghui kami, yang pertama tidak terima. Gila juga kamu Sang Ting. Berani sekali menipu saya. Untung saya punya strategi, lihat saja nanti bagaimana saya menghadapimu. Semuanya tolong bantu, mari kita buka kartu dulu. Pertama, pertahankan harga saham, saya juga akan mengurangi posisi saya. Cut loss sebagian, dalam situasi ini, kita semua tidak menginginkan. Saya ditangkap oleh pihak penyelidikan ekonomi, dan semua terungkap. Pak Xiao, ada apa memanggil saya? Sang Ting, saya benar-benar meremehkanmu. Berani sekali menipu saya. Sayang sekali, sepertinya kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saya benar-benar meremehkanmu, kamu ternyata sudah menemukan akun saya. Sang Ting, kenapa? Tanpa saya, apakah kamu bisa mencapai suksesan seperti sekarang? Apakah kamu bisa memiliki kekayaan seperti sekarang? Apapun yang kamu inginkan, saya bisa memberikannya, tapi kamu malah ingin menghancurkan saya. Praktik tipu saham membuat keluarga saya hancur. Dendam ini pasti akan saya balas. Seharusnya sejak dulu saya menyuruh orang untuk membuangmu ke sungai Guangpu, membuatmu mati seperti ayahmu. Xiao Yida. Yang mati adalah kamu, petugas penyelidikan ekonomi akan segera tiba. Sang Ting, selamat ya, dendam keluarga sudah terbalas. Tapi saya bilang kamu, di dunia ini, orang yang melakukan praktik tipu saham. Ada ribuan, bukan hanya saya, apakah kamu bisa menanganinya? Kalau begitu, saya akan menghancurkan satu persatu. Membuat dunia ini tidak ada lagi praktik tipu saham. Jangan terlalu sombong, kamu akan membayar akibat kecerobohanmu. Buku saya bukan dewa saham. Sekarang akan segera diterbitkan, menceritakan tentang kisah Song Guanghui dan Sang Ting. Saya mengubah buku ini menjadi sebuah drama pendek. Ingin mengoperasikannya melalui crowdfunding, tidak tahu apakah kalian berminat untuk ikut serta? Kami ikut. Saya pasti akan aktif berpartisipasi dalam klub Guanghui. Tidak tahu nanti, apakah bisa memerankan sebuah peran? Bisa diatur. Pak Song, kisah Anda dan Sang Ting. Sangat menarik, tapi seperti yang Anda katakan, mimpi ini. Kuil dua saham, selain Anda. Sekarang kami belum pernah melihatnya. Sebenarnya, setiap orang memiliki dewa saham dalam hatinya. Kita tidak perlu memikirkan benar tidaknya mimpi, ceritanya menarik saja sudah cukup. Operasi drama pendek, ini sangat menarik. Kita orang keuangan sendiri yang menulis naskahnya, sendiri yang mendanainya. Orang keuangan sendiri yang memerankannya, nanti kita. Klub Guanghui yang akan mempromosikannya, pasti akan sangat sukses. Baik, 3 bulan lagi kita akan mulai syuting di sini. Baik. Semoga syuting kita sukses besar, top up lebih dari 1 miliar. Tempat ini kok persis kayak di buku, aku bukan dewa saham. Di buku itu sama persis. Bos ini pasti juga seorang investor saham. Pasti juga penggemarku. Aku ini lagi mimpi atau beneran? Lagi-lagi Sang Ting. Aku bakal bikin dia jatuh. Laporan negatifmu udah mencapai efek yang diharapkan. Organisasi sangat puas dengan kinerjamu. Bonus akhir tahunmu tahun ini akan jadi angka yang luar biasa besar. Organisasi juga berencana, tahun depan kamu akan jadi Kepala Ekonom di Kantor Pusat Asia Pasifik Goldman Sachs. Terima kasih, organisasi. Aku nggak sengaja bikin laporan negatif, cuma menyebarkan penelitian objektifku. Dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang patriot. Itu aja sih. Soal Sang Ting, kamu suruh aja ahli budaya itu yang urus. Manfaatin kekuatan internet, bikin dia jatuh. Semua sesuai rencana. Aku langsung suruh orang nulis artikel. Aku sendiri juga bakal nulis beberapa artikel.
Sebagai seorang penulis, tulisan sendiri yang paling memuaskan sih.